رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Birama semuanya. Kembali lagi di Bincang-Bincang Ramadan. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Oke, hari ini kita memiliki sebuah topik dan pembahasan yang sangat menarik, apalagi bagi kamu kaum muda, ya kaum muda-mudi yang biasanya nih sering nih menantikan azan maghrib ya di bulan puasa. Itu kira-kira apa? Mari kita lihat sketsa yang satu ini. Oke, sudah tahu kira-kira apa topik kita pada siang hari ini? Ya, pasti teman-teman sudah tahu, apalagi kalau bukan ngabuburit. Ya, Jo. Apa itu ngabuburit, Jo? Ngabuburit yang mana dulu nih? Ngabuburit itu ada banyak sih. Apa yang aja tuh, pertama yang sering didengar kaum remaja yang belum nikah, ngajak buru-buru merit. Aduh, ngajak buru-buru merit. Ngajak nih. Waduh, belum lagi, Jo. Mudah-mudahan, Jo. Habis lebaran ya. Mudah-mudahan syawal ini, Jo. Amin. Aduh. Kita harus Bercanda dulu, ya. guys. Bercanda ya teman-teman. Jadi ngabuburit kita kali ini bukan ngajak buru-buru merit, Jo. Tapi ngabuburit ini adalah kegiatan menunggu azan maghrib ya, di bulan puasa. Nah, pernah ngabuburit, Jo? Pernah nggak? Pernah, apa sih ya? Kalau anak muda nggak ngabuburit itu kayak ada yang kurang ya pas bulan puasa. Nah, jadi ngabuburit ini teman-teman adalah sebuah kegiatan menunggu azan maghrib yang kayaknya udah menjadi sebuah tradisi juga, Jo. Tradisi di bulan puasa, kalau nggak keluar pas sore paling cari takjil ya untuk perbukaan ya biasanya. Tetapi banyak nih fenomena ngabuburit yang terkadang tak sesuai dengan hikmah bulan Ramadan, Jo. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Iya. Kalau menurut Nabi itu biasanya gimana, Jo? Nunggu azan buka puasa itu bisa bagaimana sih? Mungkin sependek pengetahuan kami, Ya. untuk ngabuburit yang seharusnya kita lakukan adalah kita isi dengan hal-hal yang memberikan manfaat yang banyak. Oke. Di antaranya kita bisa isi dengan tilawah, Hmm. kita bisa isi dengan mendengarkan kajian-kajian, Iya. kita bisa isi dengan membaca buku agama, Ya. membaca kisah-kisah, sehingga datanya waktu Berbuka. yang kita tunggu-tunggu Iya. kedatangannya itu akan lebih bermanfaat Iya, karena akan di samping ini mendapat pahala, itu kan menjadi penambah kekuatan iman kita lagi. Iya, betul. Ketika kita mampu melakukan ataupun mengisi ngabuburit kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau pada zaman Rasulullah itu memang ngabuburitnya itu dengan Hal-hal yang hal-hal bermanfaat yang lah. bermanfaat ya, Ci, ya. Bermanfaat. Tilawah ataupun ya hal-hal inilah ya yang positif ya. Tapi Cu, berarti bukan ngabuburit ini berarti bukan tidak boleh, Ci, ya. Ngabuburit ini bukan tidak boleh, tetapi ada hal-hal yang membuat justru ngabuburit ini justru terkesan tidak baik, Cu. Ya, karena mungkin Oco pernah lihat ketika kita ngabuburit gitu bersama teman-teman. Ya mungkin kalau kita sesama teman laki-laki gitu pergi jalan-jalan keliling-keliling lihat suasana masa Ramadan. Nah, itu terkadang ada sih yang sedikit membuat mata ini kurang enak dipandang. Misalnya dengan muda-mudi berpasangan, boncengan berdua gitu, bermesraan malah, Cok. Ketika bulan puasa, ataupun dengan ya duduk-duduk berdua gitu kan. Entah itu di jembatan, entah itu di ya tempat-tempat yang sekiranya untuk nongkrong lah gitu. Itu gimana menurut Oce kalau melihatnya, Cok? Kalau kita melihat yang seperti itu, langsung aja
minum lo puasa tapi pacaran. Ah, Ya, tapi lah sebenarnya Jadi- gitu. Sebagai orang yang Ah. baik ataupun yang menegur dengan baik, kita Iya. harus menyampaikan dengan cara yang baik. ya mending buka aja deh gitu ya. Iya. Mending buka aja lah daripada capek-capek puasa ternyata berdua-duaan cuma. Capek-capek puasa tapi Capek pacaran. puasa, tapi Yang benar pacaran. aja, rugi dong gitu ya. Rugi dong. Jangan sampai kita seperti itu aja ya. Jadi memang itu fenomena yang tidak bisa terelakkan cuma memang udah itu tadi di awal kita sampaikan seperti udah menjadi tradisi ya, muda-mudi keluar ketika hendak azan maghrib gitu kan, menunggu azan maghrib keluar terkadang dengan yang bukan muhrimnya ya, itu menjadi sebuah hal kira-kira gimana sih Cung? Apakah cara kita mengingatkan ke mereka gitu, apakah ada caranya itu gimana? Mungkin kalau untuk cara mengingatkan ya salah satunya yang seperti kita lakukan ini. Ya, Melakukan ya. bincang Ramadan ini Betul. sehingga nanti bisa tersampaikan ke halayak ramai dari kawan-kawan yang melihat, bisa menyebarkan ke kawan-kawan yang masih Ya. melakukan ngabuburit dengan cara jalan-jalan dengan pasangan yang bukan muhrim ataupun mengisinya hanya dengan jalan-jalan saja, sementara ketika pagi menjelang siang, siang menjelang sorenya tidak diisi dengan ibadah-ibadah apapun, hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang melalaikan seperti main game, tidur siang. Ketika asar telah masuk, pada asar itu dia semangat Ya. jalan-jalan sore ke sana kemari, melihat banyaknya orang yang berjualan takjil, banyaknya pasar Ramadan tersedia di Iya. daerahnya. Kalau hanya diisi dengan jalan-jalan begitu saja ya, apa artinya ngabuburitnya? Iya. Karena ngabuburit yang sebetulnya ya seperti kita sampaikan di awal, memang diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan ridho Allah dan mendatangkan pahala serta keberkahan bagi kita. Ya, misalnya kayak kalau kita berbagi buka gratis Nah, itu iya. bisa termasuk ngabuburit Nah, teman-teman itu bermanfaat kan? bisa ya. Kita jalan-jalan sambil memberikan orang-orang yang Iya. berpuasa makanan. Makanan. Karena kalau kita memberikan orang yang berpuasa makanan, kita mendapatkan pahalanya juga gitu, karena mengurangi puasa orang yang berpahala. Pahala orang yang berpuasa tadi. Ya. Ketimbang kita hanya nongkrong-nongkrong, Iya, jalan-jalan. mandang-mandangin matahari, ya, Iya. atau bahkan duduk berdua dengan yang bukan muhrim, Menghabiskan bensin juga menghabiskan Menghabiskan bensin. juga. Ya. Jadi lebih baik itu kita Kita tinggalkan tinggalkan dan walaupun cari yang lebih bermanfaat. ya, walaupun kita ingin ngabuburit ya, jalan-jalan sore keluar dari rumah biar kita takjil ya. Kalau kita lakukan itu jangan sering-sering lah. Kalaupun Iya. kalaupun sering ya jangan hanya diisi dengan jalan-jalan yang Iya. tertentu gitu aja, isi dengan yang seperti sampaikan Febri tadi, beli takjil bagi kita. Kalau hanya sekedar jalan-jalan, duduk-duduk menunggu azan maghrib, itu kan tidak ada keberkahan. Iya. Malah nanti akan merusak amal ibadah puasa kita juga. Iya. Bagi kita laki-laki lah, umpamanya ketika keluar jelalatan matanya melihat Iya, betul. wanita yang barangkali mungkin tidak menutup auratnya dengan sempurna, pakaiannya yang kurang pas atau yang tidak sesuai dengan syariat kita, kan itu merusak mata kita, Betul, betul. mengurangi pahala puasa juga. Jadi hal-hal yang tidak terduga itu bisa terjadi aja Bisa, ya ketika sangat kita bisa. ngabuburit ya. Misalnya kita lagi jalan niatnya kan pengen lihat itu takjil pasar Ramadan gitu kan, atau melihat cuma sekedar ya keramaian pemandangan, tapi tiba-tiba nanti ada satu hal yang kira-kira entah itu kita melihat perempuan yang kurang menutup auratnya gitu kan, sehingga amalan puasa kita justru jadinya ya Berkurang ya kembali ke pahala puasa. kebaikan puasanya. Jadi ya istilahnya coba kita hindari lah gitu ya. Nah, itu dia teman-teman, karena kita tidak tahu apa yang kita lihat ketika kita ngabuburit itu justru barangkali tanpa kita sadari itu dapat mengurangi amalan ataupun pahala puasa Ramadan kita. Nah, jadi memang alangkah baiknya ya dihindari ya. Pun kalau mau keluar ya sebenarnya boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja, tapi ya memang harus bisa menahan diri, entah itu dari godaan melihat yang takjil yang banyak ya, menghindari melihat yang bukan mahramnya gitu kan, ataupun yang lainnya. Jadi sebaiknya dihindari untuk menjaga puasa kita ya. Kita udah berpuasa dari pagi sampai mau menjelang maghrib, pergi keluar ngabuburit malah melihat hal yang tidak seharusnya dilihat. Oke. Jadi ada nggak coba kira-kira tips lagi atau pesan kepada kawan-kawan supaya ngabuburitnya lebih bermanfaat? Pesan untuk kami pribadi dan kita semua,
marilah kita isi ngabuburit kita dengan hal-hal yang bermanfaat seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, hal-hal yang memberikan efek baik bagi diri kita, tak ada merugikan kita sedikit pun, seperti dengan bertilawah, membaca buku-buku agama ataupun membaca kisah-kisah hikmah, mendengarkan kuliah 7 menit yang sering kita lihat mungkin barangkali di televisi, yang mungkin pada saat ini kita lebih sering melihat YouTube gitu kan. Boleh kita tengok di YouTube channel Ustaz Abdul Somad ataupun Ustaz yang ingin kita lihat gitu kan. Karena semua yang sampai saat kita adalah hal-hal yang sangat bermanfaat. Jadi kita bisa menjadikan ajang ngabuburit ini untuk mengevaluasi diri juga. Ketika kita melihat ceramah tadi, rupanya ada beberapa hal yang menjadi kekurangan kita dalam menjalankan amal ibadah ini. Kita nanti dalam pelaksanaan ibadahnya kita salah dalam pelaksanaannya, tentunya kita perbaiki dengan mendengarkan ataupun membaca-baca buku-buku ataupun mendengarkan ceramah. Oke. Pun kalau mau nongkrong sebenarnya bisa juga nih teman-teman, misalnya kawan-kawan pengen nongkrong nih gitu kan, bisa cari tempat nongkrong tapi sambil baca Al-Quran cuy. Bisa. Wah, itu kan keren ya, cari suasana baru gitu, barangkali baca Al-Quran di rumah suntuk gitu kan. Maksudnya udah tak konsentrasi Cepat lagi bosan bacaan, gitu. cepat bosan, cari suasana baru, lihat-lihat entah itu pemandangan atau apa, tapi pemandangan alam sih ya, bukan pemandangan yang lain ya. Kalau pemandangan yang lain tuh bahaya. Atau kalau lebih mudahnya silakan ajak kawan-kawan sekitarnya berkumpul di masjid menjelang azan maghrib. Iya, Jadi kita bisa buka bersama di masjid. Setelah itu bisa prepare bantu-bantu pengurus masjid untuk menyiapkan pelaksanaan sholat tarawih ataupun sholat lain. Atau bahkan kita bisa menjadi pengisi siraman rohani ketika menjelang tarawih ataupun setelah tarawih nantinya. Kita cukup menyampaikan pesan-pesan yang singkat saja, pesan-pesan umum yang dalam maknanya untuk bulan Ramadan ini. Seperti pembahasan pada kali ini terkait ngabuburit agar kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ataupun pengingat seperti jangan sampai menjadi orang yang suka melaksanakan budi, diam-diam gitu. Banyak hal-hal lainnya yang perlu kita perhatikan terkait ngabuburit. Jadi itu deh teman-teman, yang penting bukan tidak boleh ngabuburit ya. Ngabuburit boleh, tetapi diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau mau keliling-keliling kampung, bawa motoran sambil sholawatan, istighfar gitu kan, astagfirullah, salawat sama Nabi Muhammad gitu kan. Tapi dengan tetap pandangan fokus ke jalan, ke arah jalan ya, tidak ke yang lain gitu. Atau nongkrong di tempat yang terbuka, misalnya entah itu lapangan kumpul atau apa itu, tapi dengan baca Al-Quran. Barangkali dengan kita baca Al-Quran bukan berarti ini aja ya ria mencari perhatian gitu kan ya, tetapi bisa juga nih kalau kita menjelang azan maghrib kan ada sampai memperbaiki bacaan. Jadi satu orang baca, yang lain menyimak, melakukan secara bergiliran, ataupun mau mengadakan halakoh penyampaian atau menguji. Jadi kita ketika kultum, kita sampaikan di sini. Betul. Kan bisa kita jadikan ajang untuk jadi kita mendapatkan ilmu lagi, dan juga untuk mengembangkan pengetahuan yang ada pada diri kita. Jadi lebih ada impact yang baik ya pada diri kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, pembahasan kita terkait ngabuburit ya, mungkin banyak lagi nih hal-hal yang menarik ketika kita membahas ngabuburit, tapi inilah yang dapat kami share ke teman-teman, bagaimana supaya ngabuburitnya dapat bermanfaat. Bukan tidak boleh, tetapi silahkan diberikan ataupun diinternalisasi dengan hal-hal yang bisa meningkatkan pahala puasa. Jadi teman-teman, ada lagi Cuk yang mau disampaikan Cuk? Oke, jadi teman-teman, sharing-sharing kita pada Birama hari ini, bincang-bincang Ramadan pada hari ini. Mohon maaf jikalau dari kami ada kesalahan, lebih dari kurang mohon maaf. Saya Fikrianto Beriman dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.